wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Husnia, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini profil saya. Di video ini saya akan menunjukkan terjemah, tafsir, dan asbabun nuzul ayat tentang 3 metode pendidikan. Yang pertama, pendidikan kisah dalam Quran Surat Yusuf ayat 4. Yang kedua, dialog, diskusi, dan debat dalam Quran Surat Yunus ayat 31. Dan yang terakhir, pemberian sanksi dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir. Yang pertama, Quran Surat Yusuf ayat 4, ini ayatnya. Terjemahan dari surat ini ialah, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Sedangkan tafsir dari ayat ini adalah, kami menceritakan kepadamu wahai Rasul, tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, dan aku melihat matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud padaku." Mimpi itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk Yusuf alaihissalam. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah meminta untuk diceritakan apa yang lebih tinggi dari hadis tetapi lebih rendah dari Al-Quran. Maka Rasulullah pun menceritakan kisah Nabi Yusuf kepadanya. Yang kedua, Quran Surat Yunus ayat 31, ini ayatnya. Terjemahan dari ayat ini yaitu, katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tafsir dari ayat ini yaitu, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dengan cara menurunkan hujan kepada kalian? Siapakah yang memberi kalian rezeki dari bumi dengan cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di permukaannya? Siapakah yang mengeluarkan makhluk mati dari makhluk hidup, seperti manusia dari sperma dan burung dari telur? Siapakah yang mengeluarkan makhluk mati dari makhluk yang hidup, seperti sperma dari hewan dan telur dari burung? Dan siapakah yang mengatur segala urusan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk di dalamnya? Mereka pasti akan menjawab, yang melakukan semua itu ialah Allah. Maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian menyadari hal itu dan merasa takut kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya? Untuk asbabun nuzul surat ini saya belum bisa menemukan, tetapi kemungkinan besar ayat ini turun karena umat pada masa itu tidak mau mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 134, ini ayatnya. Terjemahan dari ayat ini yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedangkan tafsir dari ayat ini yaitu, orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dalam keadaan mudah maupun susah, yang menahan amarahnya meskipun ia bisa melampiaskannya, dan memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang memiliki perangai semacam itu. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan tentang 3 karakter orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang gemar bersedekah. Yang kedua, mampu menahan amarah. Dan yang terakhir yaitu mudah memberi maaf. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu ada 3 ayat yang menjadi rujukan metode pendidikan.
yaitu 1. Quran Surat Yusuf ayat 4, yang kedua Quran Surat Yunus ayat 31, dan yang terakhir Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dari ketiga ayat tersebut, kita bisa mengetahui beberapa macam metode yang bisa digunakan untuk pendidikan dan yang pasti sudah termaktub dalam Al-Quran dan tidak mungkin salah. Seperti kisah, dialog, debat, diskusi, dan juga pemberian sanksi. Baik, mungkin cukup segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.